Halo, ketemu lagi dengan Viewer Trader Planner. Mana kameranya nih? Biar ngeliat muka ya. Ya, kali ini kita akan mencoba membahas tentang stop loss. Apa sih stop loss? Stop loss itu adalah menyetop kerugian. Ini adalah stop loss. Ini TP adalah taking profit. Ini sell-nya ya, karena sell itu kita open di sell atau kita target untuk dia turun ke bawah gitu ya. Nah, kita akan mencoba membahas tentang stop loss, betapa pentingnya itu stop loss, betapa wajibnya stop loss dalam melakukan jual dan beli mata uang ini. Jadi pastikan Anda lakukan stop loss pada saat kalian melakukan open trade. Kenapa demikian? Mari kita analisa atau kita lihat historical saya yang sudah melakukannya, baik yang stop loss maupun tidak. Ini adalah historinya. Sekarang sedang minus 290 selama 1 minggu. Oke, kita bisa lihat ya dari bawah sini dulu. Kita akan buka-buka dulu yang rugi-rugi nih. Yang rugi-rugi. Kalau yang untung kan kita sedang membicarakan stop loss. Ya, ini adalah kerugian. Nih ya, kerugian. Minus-minus semuanya. Jadi minus ini di sini ini ada 81 dolar. Kalau kita pakai duit asli kan 1 juta. Untung duit demo. Untung demo. Oke, ini 73 lebih kurang 900, kemudian 300, kemudian 200 ribu, 200 ribu. Nah, ini adalah kerugian yang nyata, yang jika kalian menggunakan uang real pasti akan betul-betul kehilangan uang sebesar ini. Nah, ini yang 81 itu adalah kerugian tidak terkontrol karena saya mengosongkan stop lossnya di sini. SL, kelewat. Ini SL-nya saya tidak isi, ini kan kosong SL-nya. Oke, ini juga kosong tanpa terkontrol. Artinya begitu rugi dan kebetulan saya melihat, maka saya lakukan stop loss, cut loss gitu ya, kita potong secara manual menggunakan ini. Nah, begitu saya melakukan stop loss menggunakan ini, saya isi stop lossnya, kerugian sudah mulai ada kontrolnya di sekitar 27 dolar saja. Di sini kita isi stop lossnya. Kemudian ini juga sama, kita lakukan stop loss, kita juga lakukan stop loss seperti itu ya. Itu adalah cara-cara di mana kita mengontrol kerugian untuk menjaga equity kita. Makanya wajib ada stop loss. Kalau tidak bisa terjadi seperti ini. Bisa terjadi seperti ini karena trade kita biasanya kita tidak melototi terus-terusan. Artinya kita lakukan daily, kita masuk kemudian atau hitungan jam, kadang-kadang kita lihat, kita tinggal dan lain-lain. Begitu kita lengah, kerugian kita tidak terkontrol lagi. Oke, kita coba naik kembali ke sini. Di sini. Oke, lanjut yang kerugian selanjutnya. Ini sebesar 300 itu berapa juta guys? Mungkin sekitar 5 jutaan ya, 5 juta rupiah. Rugi guys, kerugian pun tanpa stop loss. Ini kosong. Ini 233, kalau dikalikan 14.000 silahkan kalian hitung sendiri, mungkin sekitar 3,5 juta pun kosong. Ini pun kosong. Ini pun kosong. Artinya kerugian sebesar ini, besar loh ini kalau kita hitung 5 juta, 4 juta, kemudian 700 ribu ditambah sekitar 450 ribu. Itu semuanya tanpa stop loss. Rugi yang tidak terkontrol. Itulah pentingnya sebuah stop loss supaya kita bisa kontrol kerugiannya. Itu ya, tentu untuk melindungi equity. Oke, karena ini positif kita tidak bahas.
Kemudian kita lihat ke sini, ada kerugian satu lagi di sini, akan berbeda lagi ya. Nah, tapi ini juga ada stop loss, tapi kenapa ruginya besar? Nah, ada kemungkinan besar. Pertamanya adalah lotnya yang cukup besar. Lotnya besar. Harusnya kan kita kalau equity kita cuma 2000, ini menggunakan demo 2000 dolar. Itu kita maksimal 0,1 saja. Ini menggunakan satu lot. Itu saking pedenya atau saking nggak ngertinya atau melanggar aturan. Itu harus terlanggar aturannya karena maksimal kita lakukan lot paling tidak hanya 1% sampai 2% saja. Lebih dari itu Anda melakukan perdagangan yang beresiko tinggi. Ini adalah buktinya. Jadi telah kita analisis, ternyata sebenarnya ini terkontrol karena lotnya terlalu besar dan juga kemungkinan juga terlalu jauh. Jadi terlalu tinggi, kita punya stop lossnya. Nah kemudian ini juga sama, terlalu tinggi, walaupun yang ini tidak ada stop loss, ini tidak kontrol. Ini terkontrol tetapi lotnya memang terlalu tinggi. Ini 0,3 tapi tidak ada kontrol saya kan, karena nggak ada stop lossnya. Yang ini ada stop lossnya tinggi, tetapi itu juga mungkin terlalu tinggi. Termasuk yang terakhir ini juga tinggi. Nah, kenapa yang sudah stop loss dan masih rugi? Bukan stop loss ini kan bukan untuk menghindari kerugian. Jadi itu rugi dan tetap akan rugi, tetapi paling tidak kita tidak akan terkena margin call. Contoh, saya sudah mencoba sebetulnya awal-awal kita 0,1 ya, karena kan hasilnya kecil ya. 0,1 seperti ini, 6 dolar, 5 dolar, 2 dolar, 4 dolar, kecil-kecil. Kadang-kadang kita sangat sabar, kadang-kadang terkena godaan juga. Pada akhirnya saya akan menaikkan juga peluang, yaitu di 0,3, kemudian 0,3 tambahkan 1. Memang dapatnya 500 sekali trade, kita dapat 500 dolar, ya wow gitu ya. Tapi begitu rugi ya akan seperti itu juga, bahkan lebih gitu. Nah kemudian saya mencoba naik menjadi 1,1, itu sudah sangat-sangat tidak masuk akal menurut aturan perdagangan yang konsisten. Ini artinya suatu perdagangan yang berisiko tinggi jika menggunakan seperti ini. Sangat berisiko tinggi sekali karena sudah jauh di atas 1%. Kerugian 10%-nya ya gitu ya. Paling tidak kalau mau 1% modalnya harus 10.000 dolar paling tidak, atau 150 juta gitu ya. Nah bahkan di NAS ini kan harganya 12.000, 0,5 itu harganya 1.200-an kalau nggak salah, 1.200 dolar. Padahal equity kita hanya sebesar 2.000 di demonya seperti ini. Kok kita beli 0,5 itu sudah melanggar sekali gitu ya. Jadi begitu rugi ya seperti ini, walaupun ini menggunakan stop loss yang tidak jauh tadinya, tapi tersentuh juga. Memang kalau begitu dapat ya sebesar ini. Sebentar tek dapat 1 juta setengah seperti itu kalau dirupiahkan. Tapi begitu rugi ya menghabiskan yang ini. Nah, itu adalah fungsi dari stop loss, untuk mengurangi atau mengontrol kerugian. Ya, jadi bukan tidak boleh rugi, tapi untuk mengontrol kerugian. Artinya rugi tetapi terkontrol. Gitu ya, ada kontrolnya gitu. Karena kita 0,1 kalau untung segini tapi rugi segini ya sama aja. 3 kali perdagangan ini habis kan? 1 2 3 ya habis juga perdagangan itu kan, makanya jadi minus. Nah mari kita lihat kasus yang terjadi beberapa jam lalu. Ini mungkin 5 jam lalu, bahwa seperti ini kejadian sudah terjadi. Kalau kita lihat menggunakan time frame H4 ini jika kita menggunakan analisis gitu ya, tadinya kita ini bearish, kemudian ke break dan dia itu naik kembali, naik pasti kita akan melakukan pembelian atau open untuk beli atau untuk naik seperti itu ya, biasa seperti itu.
dan saya sudah menggunakan 0,5 lot, sesuatu yang salah tapi saya lakukan. Ya namanya juga menggunakan demo, jadi kita melakukan uji coba sekaligus ini jadikan pengalaman. Nah, ini akan terjadi jika seperti ini. Kita coba lakukan H1 ya. Nah, jika kalian melakukan analisis, hampir semua orang menganalisis bahwa karena ini sudah kalau kita analisa seperti ini. Oke, kalau kalian menggunakan analisis market, berarti ini naik, ini turun, ini naik, ini turun, dan akan naik lagi ke 12 ke atas. Kan pasti seperti itu. Ya kan? Karena selama beberapa hari ini sudah seperti itu. Kita sudah berapa hari seperti ini, mulai dari hari ini setengah hari, ini 2 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, ditambah setengah hari, tambah setengah hari berarti 4 hari. Selama 3 hari itu tidak terjadi apa-apa dan tetap seperti ini normal, naik turun turun naik, naik turun turun naik, standar. Kita pasti akan melakukan pembelian di sini karena ini turun dan masih lebih tinggi dari ini. Di sini supportnya, kita biasanya akan beli di sini, akan beli buy gitu ya. Biasanya kita akan lakukan pembelian taking profit sampai di sini, atau bahkan kalau yang mau swing sedikit itu bisa di sini di atas dulu. Kita akan lakukan taking profit karena menggunakan Fibonacci pun akan naik juga, posisinya naik, tidak turun. Tetapi ternyata apa yang terjadi pada hari ini, kalau kita lakukan pemeriksaan menggunakan tadi yang ini adalah time frame 1 menit. Artinya pada jam ini dari sini sampai titik sini itu 1 menit terjun. Dia sudah melakukan 2 hari atau 3 hari perjalanan naiknya, diterjunkan hanya dalam waktu 1 menit. Kemudian dia terjun lagi 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit, sampai bablas seperti ini ya. Bahkan kemungkinan dalam setengah jam ke sini udah sampai sini dalam waktu 1 jam. 1 jam penurunnya sudah luar biasa tinggi sampai titiknya di bawah sini. Dalam 1 jam kita tidak lihat, kita mungkin tinggalkan, kita nggak perhatikan, dia terjun dari sini sampai ke sini, boom, dalam 1 jam ya, dalam waktu 1 jam. Apa resiko yang kita pasti akan terkena sama kita? Yang pasti resiko adalah pada saat kita membeli di sini dengan ambil taking profit di sini atau di sini, maka tidak tersentuh ya kan, karena ini naik. Menurut analisa kan pasti naik. Biasanya kita akan melakukan TP di ujung-ujung sini, umumnya seperti itu. Kebetulan tadi saya trade juga di sini, kemudian sampai di ujung sini dia sudah mulai turun sedikit, maka kemudian saya take profit secara manually karena saya sudah buru-buru. Di sini ada support, resistan di sini di ujung sini, makanya saya ambil lurus seperti ini. Makanya butuh naik gak kuat, saya lakukan TP secara manual dan tidak jadi saya lakukan TP di sini. Di situ mungkin tadi pas di sini ya, masih di sini. Dan ternyata betul setelah TP dia melakukan dump ke bawah, ke sini ya, karena dump. Nah, apabila saya tadi tidak melakukan TP, atau setidaknya saya tidak lakukan stop loss, karena saya harusnya stop loss dia minimal ada di sini, umum ya, di sini, di garis ini. Paling tidak kerugian dari sini ke sini itu tidak akan menyentuh equity kita atau terkena margin call. Apabila saya menggunakan pembelian tadi sebesar 0,5 lot, itu $1.200 dengan sisa margin adalah
180-an% dijamin ini jika tidak ada stop loss tadi di sini, maka equity sebesar $2.000 akan segera lenyap dan menyisakan 15-20%-nya saja, sekitar 15-20 dolar ya, atau $200 ya kalau 10%, karena disisain sebesar itu. Dan untuk recovery sudah tidak mungkin akan terjadi dalam waktu dekat, yang ada akan hangus. Nah, itulah fungsi dari stop loss, bukan menghindari kerugian tapi mengontrol kerugian. Nah, inilah yang terjadi, bahwa ada seseorang yang menjual dengan lot yang sangat-sangat banyak, dengan sekali waktu membuat anjlok seperti itu. Dan betul-betul ini yang membuat nangis banyak trader di luar sana yang tidak menggunakan stop loss. Sudah pasti jika kalian modal-modal kecil, yang modal-modal 5.000 ke bawah dengan lot yang tinggi, pasti akan habis seketika, itu dipastikan, karena lompatannya terlalu jauh. Melawan 4 hari dilawan dengan 1 menit, pasti itu terjunan yang sangat luar biasa apabila kalian melanggar aturan dengan lot yang terlalu tinggi. 10% saja loss gitu ya. Jadi pastikan kalian gunakan dengan modal kerugian hanya 1-2% saja. Oke. Itu guys ya, mudah-mudahan bermanfaat. Pastikan buat kalian kalau dalami dulu analisisnya, candlesticknya, polanya, kemudian gunakan retracement Fibonacci. Kalian bisa gunakan itu untuk analisis ininya. Saya saja masih sudah belajar 3 bulan, masih menggunakan demo dan masih belum yakin dan masih minus ataupun masih belum konsisten gitu ya. Walaupun kalau kita lihat merahnya itu jauh lebih sedikit dibanding biru, walaupun dari sisi jumlah tetap masih merah, tetapi sekali lagi kesalahan yang paling fatal adalah pada saat kita tidak melakukan stop loss ataupun lotnya terlalu tinggi sehingga stop lossnya walaupun kenaikannya sedikit, ruginya cukup besar gitu ya. Kalau kita kontrol menggunakan stop loss yang kecil dengan lot yang kecil, ya pasti kita akan terminimalisir seperti ini walaupun keuntungannya sedikit. Tetapi yang pasti jika saya konsisten melakukan 0,1, saya juga yakin bahwa saya sudah mulai positif. Oke, mungkin setelah kemarin-kemarin saya menggunakan 0,1 dan 0,2, 0,3, 1, bahkan 0,5 menggunakan NAS, kita akan mencoba kembali untuk menjaga konsistensinya kembali ke 0,1. Saya akan coba konsisten, saya akan lihat beberapa waktu ke depan seperti apa hasilnya. Oke. Itu guys, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bahwa sekali lagi jika kalian trade, pastikan jangan lupa begitu sell atau buy, letakkan stop lossnya, supaya jika kalian salah rugi, maka itu adalah kerugian yang terkontrol. Bukan menghindari rugi, tapi mengontrol kerugian supaya kita tidak terkena likuiditas karena margin call atau karena lot terlalu tinggi yang terkena dump atau rug pull kenaikan atau penurunan yang sangat drastis yang kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Oke guys, terima kasih dan bye bye.